Hari ini kita akan merenungkan sesuatu yang mungkin terasa jujur, bahkan menyakitkan untuk diakui tentang saat agama seperti menjadi beban, bukan lagi sukacita. Kita mungkin tidak mengatakan dengan lantang, tapi di dalam hati kita tahu ada hari-hari ketika doa terasa hambar, ibadah terasa rutin, dan aturan iman terasa berat untuk dijalani. Ini bukan karena saudara tidak percaya, tetapi karena memang hati saudara sedang lelah. Lelah mencoba menjadi rohani. Lelah berusaha memenuhi standar yang tampaknya tak pernah cukup di dalam agama. Salam saudara-saudara, sahabat IKN. Selamat datang kembali di podcast Ikatan Kristen Nusantara bersama saya, Edward Purba. Banyak orang mulai menjauh dari rumah ibadah bukan karena mereka membenci Tuhan loh, tetapi karena mereka lelah dengan beban religiusitas, aturan yang panjang, ekspektasi yang tinggi, dan rasa bersalah yang tak kunjung hilang. Karena banyak sekali ancaman. Kalau kamu tidak melakukan A, maka kamu akan mendapatkan api neraka. Kira-kira demikian. Kita lupa bahwa Tuhan Yesus tidak datang untuk menambah beban, tetapi untuk melepaskan umatnya dari beban itu. Dalam Matius 11 ayat 28-30 ia berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun hilang atau ringan." Tuhan Yesus tahu bahwa manusia bisa terjebak dalam sistem keagamaan yang menindas, bukan yang membebaskan. Dan itulah yang sering terjadi. Agama yang seharusnya menjadi jalan menuju kasih, malah berubah menjadi daftar kewajiban tanpa keintiman dengan Sang Pencipta. Tuhan Yesus sering berhadapan dengan orang-orang Farisi. Ingat loh, orang Farisi ini mereka rajin, taat, dan disiplin. Namun di balik ketaatan itu ada jiwa yang kehilangan belas kasih. Mereka lebih sibuk menjaga aturan daripada merangkul sesama. Mereka lupa bahwa hukum Allah tidak dimaksudkan untuk menekan, tetapi untuk membimbing dengan kasih. Dalam Markus 2:27 Tuhan Yesus berkata, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat." Artinya, setiap perintah Allah seharusnya membawa kehidupan, bukan perasaan bersalah yang mencekik. Jika agama membuat kita semakin takut daripada semakin mengasihi, maka mungkin yang kita jalani bukan iman, melainkan ritual tanpa perjumpaan. Sahabat IKN, mungkin kamu pernah merasa seperti itu. Rajin beribadah tapi tetap merasa kosong. Berdoa setiap hari tapi Tuhan terasa jauh. Kamu terus berusaha menjadi orang Kristen yang baik, namun di dalam hati kamu merasa gagal terus. Kabar baiknya adalah Allah tidak mencari kesempurnaan. Dia mencari hatimu. Tuhan tidak meminta performa rohani. Ia mengundang persekutuan yang nyata. Ia tidak menunggu kamu untuk membuktikan diri. Ia ingin kamu datang apa adanya. Seperti anak yang pulang ke rumah setelah perjalanan panjang, lelah, kotor, mungkin malu, namun tetap diterima dengan pelukan kasih oleh bapaknya. Kekristenan sejati bukan tentang menyelesaikan tugas rohani, melainkan tentang menjalani hubungan kasih dengan Tuhan. Agama tanpa kasih akan menjadi beban karena dipenuhi dengan aturan-aturan.
Tetapi iman yang berakar pada kasih akan menjadi kelegaan. Ketika kita memahami bahwa kita dikasihi lebih dahulu, ketaatan bukan lagi paksaan, melainkan respon penuh syukur. Kita taat bukan karena takut, tetapi karena cinta. Kita berdoa bukan karena kewajiban, tapi karena rindu berbicara kepada Bapa. Saudaraku, saya mengajak engkau hari ini. Mari lepaskan beban-beban keagamaanmu. Sebab Tuhan Yesus tidak membawa engkau kepada beban, tetapi melepaskan beban itu. Amin. Soli Deo Gloria. Mari warnai dunia dengan pikiran Kristus. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya, agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.